Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasakan udara di sekelilingnya tiba-tiba mengencang, tidak mampu menahan kekuatan melahap. Tubuhnya segera terhenti dan dikirim terbang menuju mulut binatang pasir besar itu. Kilatan tak menyenangkan melintas dari mata Jin Tong dan saat dia hendak menerkam Han Li, dia dihentikan oleh tangan Han Li. Han Li kemudian melemparkan segel mantra dan mengubahnya menjadi cincin emas di jarinya. Han Li dan binatang pasir raksasa tidak jauh dari satu sama lain. Pada saat ini, Han Li tidak mundur, melainkan bergerak maju. Mulut raksasa binatang pasir muncul di depannya hendak menelannya. Han Li tidak panik sedikit pun saat dia melambaikan tangan di udara. Cahaya keemasan melintas di permukaan tubuhnya dan gelombang emas melingkar muncul. Itu dengan cepat menyebar ke sekitarnya dan membentuk domain roh emas sepanjang 40 km, menutupi bagian bawah tubuh binatang pasir itu. Ditutupi oleh domain roh emas, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi lamban, dan kekuatan hisap mulut raksasa binatang pasir itu sama. Tubuh Han Li langsung menjadi ringan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia tiba-tiba mengaktifkan sayap badai petir di punggungnya. Dengan petir, sosoknya menghilang lagi, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang kepala monster pasir raksasa itu. Dengan teriakan rendah, selapis rambut emas panjang muncul di permukaan tubuhnya, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi kera emas raksasa berukuran ratusan meter. Pada saat yang sama, cahaya hijau gelap melintas di tangan kera raksasa itu, dan pedang hijau tua muncul. Itu menebas ke arah binatang pasir raksasa. Cahaya pedang hijau gelap berbentuk bulan sabit ditembakkan. Rune hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dalam cahaya pedang, memancarkan fluktuasi hukum yang sangat besar. Binatang pasir raksasa merasakan situasi di belakangnya dan dengan cepat berhenti menelan. Cahaya kuning bersinar dari tubuhnya, membentuk lapisan kristal kuning di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar berputar dan mengelak ke samping. Tapi saat ini, diselimuti oleh domain roh emas Han Li. Kecepatannya sangat berkurang, dan tubuhnya sangat besar. Itu tidak bisa mengelak, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit memotong bagian belakang lehernya. Kristal kuning berkedip dengan keras dan melemah dengan cepat. Setelah 2 nafas, itu masih terpotong oleh cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit tenggelam ke belakang leher binatang pasir itu, meninggalkan luka besar sepanjang hampir 100 meter. Darah kuning pucat menyembur keluar dengan liar. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini. Meskipun lukanya tidak kecil, itu hanya luka kecil untuk tubuh besar binatang pasir itu. Binatang pasir raksasa mengeluarkan raungan marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning cerah, dan rune kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya bergolak di dalamnya sebelum menyebar ke sekitarnya, langsung membentuk domain roh kuning yang kelilingnya ratusan mil. Han Li diselimuti oleh domain roh kuning. Tubuhnya langsung tenggelam saat gravitasi di sekelilingnya meningkat 100 kali lipat. Tepat pada saat ini, lolongan keras terdengar, dan langit di atas menjadi gelap. Itu adalah ekor dari binatang pasir raksasa yang tidak diselimuti oleh domain roh waktu yang menyapu ke arahnya. Setelah memasuki domain waktu, kecepatan ekor raksasa itu menurun drastis, tapi masih sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Han Li, dan kekuatan yang menakutkan dan sangat besar bergemuruh ke arahnya. Han Li tidak bisa mengelak tepat waktu karena gravitasi yang meningkat. Dia berteriak, dan pedang hijau tua di tangannya bersinar terang. Kemudian, dia menebas seperti sambaran petir. Terdengar ledakan keras, dan kehampaan di dekatnya bergetar hebat. Kera raksasa menjadi seperti seikat jerami, dikirim terbang oleh ekor raksasa binatang pasir dan menabrak lautan pasir di bawah.
Sebagian besar tubuh kera raksasa tenggelam ke lautan pasir, dan darah keemasan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya yang memegang bagian tengah robek, tapi itu saja. Dia tidak menderita luka serius. Pada saat ini, lautan pasir di tanah melonjak seperti air, membentuk pusaran air yang sangat besar. Kekuatan sobek yang kuat menyembur keluar darinya, membungkus kera emas raksasa dan menariknya ke bawah tanah. Kemudian, cahaya kuning menyala di lautan pasir di dekatnya, dan beberapa binatang pasir tiba-tiba melompat keluar, menerkam ke arah Han Li. Binatang pasir ini berukuran sama dengan yang baru saja dibunuh Jin Tong, tubuhnya terbuat dari kerikil, tetapi mereka juga memancarkan aura yang sangat besar dari Dewa Emas. Binatang pasir raksasa juga berbalik pada saat ini, dan mulutnya sekali lagi menelan ke arah Han Li. Luka di belakang lehernya menggeliat, dan helaian darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Untaian yang terjalin dengan cepat menyatu, dan lukanya menghilang dengan sangat cepat. Han Li sedikit mengernyit, dan pedang hijau tua di tangannya berayun di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya hijau melintas di sekelilingnya, dan 3 pedang raksasa hijau muncul. Mereka adalah 3 pedang hangat awan bambu, lalu menyapu sekelilingnya. Garis-garis pedang Qi yang sangat tajam meledak, merobek lautan pasir di sekitarnya. Han Li melepaskan diri dari lautan pasir, dan melompat keluar. Sayap badai petir di belakangnya bersinar dengan kilat keemasan. Namun, kekuatan petir ditekan oleh domain roh binatang pasir, dan itu hanya sekitar 30% dari kekuatan aslinya. Petir emas menyala, dan sosok Han Li menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul lebih dari 10 mil jauhnya. Meskipun dia hanya lolos dari jarak dekat, dia masih berhasil menghindari mulut raksasa binatang pasir itu. Sayap petir di punggung Han Li menyala dengan kilat lagi, dan dia berubah menjadi busur emas petir yang melintas di udara dengan kecepatan luar biasa. Binatang pasir raksasa meraung, dan tubuhnya yang besar mengejar Han Li. Namun, kecepatannya masih sedikit lebih lambat dari Han Li, yang menggunakan Lightning Evasion dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa kali, Han Li akhirnya meninggalkan jangkauan domain roh binatang pasir. Petir di tubuhnya menyala lagi, dan saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya, jauh dari binatang pasir raksasa. Han Li melambaikan tangannya, dan kilat keemasan di tubuhnya bersinar lagi. Petir itu menjalin bersama untuk membentuk formasi petir. Guntur besar bergemuruh, dan formasi petir bersinar terang. Sosoknya kabur, dan dia menghilang lagi. Dia telah meninggalkan jangkauan indera spiritual binatang pasir. Binatang pasir raksasa mengeluarkan raungan tirani, dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Ekor raksasanya dengan keras menamparkan lautan pasir seolah melampiaskan amarahnya. Lautan pasir dalam radius ribuan mil berjatuhan seperti ombak yang mengamuk, dan bergemuruh seperti guntur yang teredam. Di langit di atas hutan pegunungan yang rimbun, kehampaan tiba-tiba berfluktuasi, dan bola petir keemasan muncul. Selain itu, dengan cepat berkembang, dan berubah menjadi formasi petir emas. Sosok Han Li muncul, dan dia telah memulihkan wujud manusianya. Pedang berat hijau tua dan 3 pedang bambu awan juga kembali ke ukuran normalnya, dan menari di sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya, dan mengumpulkan pedang. Kemudian, dia melepaskan indera spiritualnya, dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menghela nafas lega setelah dia memastikan bahwa binatang pasir tidak mengejarnya. "Paman, mengapa kamu melarikan diri? Biarkan aku masuk ke perut orang itu. Ayo kerja sama. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menyingkirkannya." Jin Tong terbang dari tangan Han Li, dan berteriak, "Binatang pasir kecil bisa melukaimu. Bagaimana bisa yang besar tidak memiliki sarana? Ini wilayahnya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." Han Li menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan benar.
Keselamatan adalah yang utama. Tidak perlu mengambil risiko, suara PCU menyebar dari liontin batu giok putih, dan berkata dengan nada menyanjung. Sedikit putih. Paman benar, tapi apa yang saya katakan salah? Mari kita lihat apakah Anda ingin dipukuli. Jintong dengan marah menerkam pinggang Han Li, dan menggigit liontin giok putih itu. PCU menjerit, dan berulang kali memohon belas kasihan. Baiklah, kalian berdua, tenanglah. Ini wilayah barbar harus hati-hati. Han Li mengulurkan tangan, dan meraih kepangan Jintong, dan mengangkatnya. Meskipun Jintong tidak berteriak, dia masih marah pada liontin batu giok putih itu, dan membuat gerakan mengancam. PCU tidak berani bersuara lagi. Han Li menggelengkan kepalanya, dan melihat sekeliling dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ini adalah wilayah barbar yang sebenarnya. Sejauh mata memandang, ada hutan primitif tanpa batas, dan penuh vitalitas. Ki roh langit dan bumi di sini juga sangat kaya, dan itu tidak kalah dengan beberapa vena roh di alam surgawi beku utara. Namun, roh Ki di sini agak kacau, dan jauh dari setenang alam surgawi Frost Utara. Cahaya putih menyala, dan sosok PCU muncul. Itu menutup matanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk yang telah lama hilang. Han Li melihat ke bawah, dan tubuhnya bergoyang, dan mendarat di dahan pohon beringin besar di hutan. Pohon itu sangat besar, tingginya setidaknya 100 kaki, dan cabangnya juga sangat lebar, dan lebih dari cukup untuk 10 orang duduk berdampingan. Ada banyak pohon beringin di alam abadi utara dengan iklim yang sejuk, tapi jelas tidak terlalu besar. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari pohon beringin biasa. Han Li melihat sekeliling, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Tidak hanya pohon beringin ini, pohon dan tumbuhan lain yang dikenalnya juga jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, Han Li hampir bertanya-tanya apakah dia terkena semacam mantra, dan tubuhnya menyusut. Tentu saja, ada juga tanaman yang lebih kecil, tapi jumlahnya tidak banyak. Tempat ini cukup menarik. Jintong melihat sekeliling, dan ada juga ekspresi terkejut di matanya. Kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari wilayah barbar. Apakah semua tanaman di wilayah barbar berukuran besar secara tidak normal seperti ini? Han Li bertanya pada PCU. Pohon dan tanaman merambat di wilayah barbar seperti ini, hanya saja tempat lain terlalu kecil, kata PCU. Mendengar ini, Han Li mengangguk sambil berpikir, dan tidak mengatakan apapun. Tuan, monster di sini sangat kejam dan haus darah, dan mereka disebut binatang buas. Tuan, berhati-hatilah saat bepergian di masa depan, kata PCU lagi. Baiklah, aku akan berhati-hati. Han Li mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, raungan keras datang dari samping, dan seekor kera hitam dengan tanduk merah tua di kepalanya melompat keluar dari balik pohon, dan menerkam Han Li. Han Li tidak bergerak, dan dengan jentikan jarinya, cahaya biru keluar. Tubuh kera hitam terbelah dua dari pinggang, dan hujan darah berceceran. Ini benar-benar agak ganas. Dia mengangkat alisnya, lalu mengabaikan tubuh kera hitam itu, dan melihat sekeliling hutan primitif, tetapi dia merasa lega. Tidak peduli apa, dia akhirnya meninggalkan wilayah surgawi beku utara, dan dia tidak perlu khawatir tentang pasukan pengadilan surgawi untuk saat ini. Meskipun wilayah barbar berbahaya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, cahaya putih melintas di tangan Han Li, dan dua benda muncul. Itu adalah kartu giok peta yang diberikan Jiaoshan kepadanya, dan slip giok peta dari wilayah barbar yang telah dia beli di kota Yuan Huang. Dia menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi kedua item tersebut, dan kemudian dengan cepat mundur. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan Jasper Flying Kariage. Ayo pergi, ayo jelajahi wilayah barbar ini. Han Li terbang ke kereta dan berkata,
Meskipun wilayah barbar berbahaya, karena itulah para kultivator jarang menginjakkan kaki di sana. Ada segala macam sumber daya yang telah ada sejak awal dunia, dan ini membuatnya merasakan kegembiraan yang telah lama hilang. Jintong dan Pi Xiu tampak sangat bersemangat, dan mereka langsung masuk. Tidak lama setelah kapal terbang, prasasti spiritual di badan kereta berkedip. Kabut putih muncul dan dengan cepat membentuk awan putih yang menyelimuti kereta terbang. Awan putih ini bukanlah awan biasa. Setelah menyelimuti kereta terbang, mereka memblokir fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh kereta tersebut. Dari luar, kereta terbang itu tampak seperti awan putih biasa. Itu terbang melalui hutan primitif dengan kecepatan tinggi tanpa mengeluarkan suara atau membocorkan kekuatan spiritual apapun. Saat Han Li melihat ini, dia mengangguk dengan ekspresi puas. Kereta terbang Jasper layak dimiliki oleh Dewa Tai, Gongsu Jiu. Itu memang sangat berguna. Dia telah mempelajarinya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia belum sepenuhnya memahaminya. Pada periode waktu berikutnya, dia mengendalikan kereta terbang untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera ilahi untuk menyelidiki sekelilingnya. Dia ingin mencari tahu di mana dia berada secepat mungkin. Setelah terbang selama setengah hari, wajah Han Li menjadi cerah. Dia mengendalikan kereta terbang untuk terbang ke kiri. Setelah beberapa saat, sebuah rawa besar muncul. Tanah rawa itu anehnya hitam, dan tanaman serta tanaman air juga berwarna hitam pekat mengeluarkan bau busuk. Rawa ini seharusnya adalah rawa tanah liat hitam yang tercatat di peta. Itu cukup jauh dari rute yang diberikan Jiao San padanya. Namun, itu tidak masalah. Karena dia telah menemukan tempat yang tepat, dia bisa terbang ke sana. Saat Han Li memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan membentuk mantra, kereta terbang bersinar terang dan melaju ke depan. Paman, rawa ini terlihat sangat istimewa. Seharusnya ada banyak hal bagus di dalamnya. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Jintong tiba-tiba bertanya. Rawa tanah liat hitam telah ditandai di peta. Saya khawatir banyak kultivator perburuan desolate telah datang ke sini. Tidak perlu membuang waktu di sini. Akan ada banyak tempat yang layak untuk dicari harta karun di masa depan. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Kalau begitu mari kita bergegas. Jintong menganggukkan kepalanya dan menggosok kedua telapak tangannya saat dia berbicara. Pi Xiu, karena kamu mengatakan bahwa kamu pandai menemukan harta karun, kamu harus memamerkan keahlianmu di dunia desolate ini. Aku akan memberimu 30% dari harta yang kami temukan. Han Li memandangi Pi Xiu dan berkata, benarkah? Tubuh Pi Xiu bergetar, tiba-tiba berdiri dan berkata, tentu saja, kata Han Li sambil tersenyum. Oke, ini kesepakatan. Pi Xiu memamerkan giginya, kedua matanya berbinar karena kegembiraan. Tidak, Paman, aku juga menginginkannya. Jintong berteriak ketidakpuasan. Kamu juga akan mendapatkan bagian dari harta karun yang kami temukan. Namun, kamu tidak bisa mengendur. Kamu juga harus membantu kami menemukan harta karun itu, kata Han Li sambil tersenyum. Baru saat itulah Jintong tersenyum lebar. 5 hari kemudian, pegunungan tak terbatas muncul di depan Han Li dan yang lainnya. Pegunungan di sini tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu luar biasa. Namun, puncak gunung dipenuhi kabut putih tebal, seperti lautan kabut yang tak terbatas. Sulit untuk melihat penampakan gunung yang sebenarnya, dan di mana-mana dipenuhi dengan perasaan misterius. Akhirnya kita sampai. Han Li menatap pegunungan laut berkabut dan menghela napas lega. Pegunungan di bawah adalah salah satu lokasi di rute yang diberikan oleh Jiao San. Meskipun rute yang diberikan Jiao San kepadanya mungkin bukan yang paling aman, dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Tuan, ki spiritual air di pegunungan ini sangat kental. Saya telah merasakan banyak materi spiritual.
Haruskah kita mulai mencari harta karun? PCU berkata sambil mengendus. Oke, mari kita mulai dari sini. Han Li mengangguk dan memberi isyarat dengan satu tangan. Awan putih di sekitar kereta terbang berguling dan terbang ke pegunungan. Berkat pembatasan awan di sekitar kereta terbang, mereka tidak diserang oleh binatang buas selama perjalanan. Mereka sudah terbang jauh ke hutan purba. Pada awalnya, Han Li kadang-kadang bertemu dengan satu atau dua yang sedang berburu untuk barbarian Wastelen. Selama 2 hari terakhir, mereka secara bertahap masuk lebih dalam hutan purba. Sekarang mereka ada di sini, tidak perlu terburu-buru. Kereta terbang itu terbang ke pegunungan dan menyatu dengan lautan kabut yang tak berujung. Itu bahkan lebih tersembunyi. Sekitar 3.000 mil di depan, ada ramuan spiritual. Seharusnya berumur lebih dari 100.000 tahun. Kata PCU sambil melihat ke bawah dan mengendus. Han Li memberi isyarat dan kereta terbang itu terbang ke arah yang ditunjuk PCU. Segera, mereka mendarat di aliran gunung. Di tempat tersembunyi di depresi, ada ramuan spiritual berwarna merah gelap. Itu tampak seperti diukir dari batu giok merah. Itu memiliki bentuk yang aneh dan terlihat seperti tanduk rusa. Spirit Ki yang sangat murni dilepaskan dari Dark Green Spirit Grass. Jin Tong mengendusnya dengan hidung kecilnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Rumput tanduk rusa. Han Li mengangkat alisnya. Ramuan ini memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Itu bisa digunakan untuk membuat ramuan penyembuhan dari tingkat dewa sempurna. Oleh karena itu, permintaannya tinggi. Ramuan spiritual berumur 100.000 tahun secara alami lebih berharga. Raungan rendah datang dari aliran gunung terdekat. Angin kencang bertiup dan ular sanca hijau raksasa yang panjangnya ratusan kaki terbang keluar. Matanya berkilat dan menerkam Han Li. Piton raksasa itu memiliki aura yang kuat. Itu adalah makhluk ganas dari tingkat dewa sempurna. Han Li hanya melambaikan tangan di udara dan pedang terbang biru melesat seperti kilat, mengiris tubuh piton raksasa dalam sekejap. Tubuh piton raksasa itu terpisah dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya yang terpenggal meronta-ronta dengan keras. Darah menyembur keluar seperti air terjun. Han Li tidak memperhatikan ular sanca itu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan rumput tanduk rusa dan menyimpannya. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya. PCU merasakan benda-benda spiritual di sekitarnya. Setelah lebih dari 1 jam, ia berbicara lagi, ada aura materi spiritual yang berharga 2.500 mil di bawah tanah. Han Li dengan cepat datang ke lokasi yang ditunjuk PCU dan menukik ke tanah. Tidak lama kemudian, dia muncul dari tanah dengan biji biru seukuran kepalan tangan di tangannya. Cahaya biru di dalam menyala dan ada suara samar gelombang bergelombang yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah biji ini mengandung sungai besar. Ada kilatan kegembiraan di mata Han Li. Benda ini disebut Thousand Layers Black Crystal. Itu adalah bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan artefak dewa atribut air. Itu sangat berharga. Dalam sekejap mata, Han Li dan yang lainnya telah berada di pegunungan ini selama lebih dari setengah bulan. Kemampuan berburu harta karun PCU tidak dibesar-besarkan. Hari-hari ini, panen mereka cukup melimpah. Mereka telah menemukan berbagai bahan spiritual dan rumput spiritual. Pegunungan ini sangat besar. Karena Han Li dan yang lainnya ingin menemukan harta karun, kecepatan kemajuan mereka sangat berkurang. Saat ini, mereka baru saja mencapai tengah pegunungan ini. Tuan, ada aura rumput spiritual 3.500 mil di depan. Hei, ada banyak sekali. Sepertinya ada 20 atau 30. Di atas kapal terbang, PCU berdiri sedikit dan berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Han Li mendengar ini, matanya berbinar dan dia mempercepat kapal terbang itu. Setelah beberapa napas, dia mendarat di sebuah cekungan di pegunungan. Di tengah cekungan ada tanah datar. Tanah tampak berwarna ungu muda.
20 atau 30 rumput spiritual ungu tumbuh di sini. Setiap rumput spiritual penuh dengan energi spiritual. Ada bunga ungu tua bermekaran di atasnya, memancarkan aroma yang kuat. Rumput neter ungu. Ketika Hanli melihat rumput spiritual ungu ini, dia terkejut dan bahagia. Rumput neter ungu ini adalah bahan utama lain dari pil surgawi. Dia tidak berharap untuk menemukannya di sini, dan ada 20 atau 30. Dia melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya biru. Dia akan mengumpulkan rumput neter ungu ini. Pada saat ini, suara tajam terkonsentrasi meledak, cahaya biru ramping yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari baskom dan menghantam Hanli seperti tetesan air hujan. Cahaya biru ini menakutkan. Kemanapun mereka lewat, kehampaan bergetar. Itu tidak kalah dengan sarana kultivator Dewa Emas biasa. Hanli terkejut. Ketika dia mendarat, dia sudah menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi sekitarnya. Dia tidak menemukan siapapun bersembunyi di sini. Meskipun dia terkejut, dia tidak ragu dan hendak merapal mantra untuk melawan. "Paman, biarkan aku." Itu adalah anak emas yang terbang keluar dari kapal terbang. Dia melambaikan 10 jarinya. Cahaya kristal emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan saling terkait satu sama lain. Mereka diringkas menjadi teratai emas besar. Itu berputar terus-menerus dan diblokir di depan cahaya biru. Cahaya biru menembus teratai emas, menghasilkan suara berderak. Teratai emas sangat tangguh. Itu hanya bergetar sedikit dan dengan mudah memblokir semua cahaya biru. Hanli melirik dan memalingkan muka. Dia mengubah mantra di tangannya. Tangannya memancarkan cahaya biru dan berubah menjadi telapak biru raksasa. Itu menyelimuti rumput spiritual ungu. Kemudian, dia dengan lembut menggali tanah spiritual ungu dan menyimpannya. Dia mengemudikan kapal terbang itu ke sisi anak emas itu. Dia melihat ke depan dan mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Orang-orang yang menyergapnya telah muncul. Mereka adalah 4-5 orang aneh yang tingginya sekitar 7-8 kaki. Tubuhnya ditutupi dengan rambut biru panjang dan tampak seperti kera. Orang-orang aneh ini bersinar dengan cahaya biru dan memancarkan aura dewa sempurna. Yang tertinggi adalah orang aneh berambut biru. Dia memiliki kekuatan dewa emas. Orang-orang aneh ini membuat suara-suara aneh. Mereka sepertinya sedang melantunkan mantra. Tubuhnya memancarkan cahaya biru dan membentuk bola cahaya biru di depannya. Cahaya biru tipis ditembakkan darinya. Orang-orang berambut biru sangat marah ketika mereka melihat Hanli menyingkirkan rumput ungu tenang. Bola cahaya biru di depannya bersinar terang dan cahaya biru tipis keluar darinya. Pada saat yang sama, pemimpin orang-orang aneh itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Itu berubah menjadi bilah cahaya biru besar yang panjangnya ribuan kaki. Kemudian, itu menebas ke arah Hanli dan anak emas itu. Bocah emas itu mendengus dan mengubah mantra di tangannya. Saat teratai emas berputar, suara siulan tajam terdengar, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari putiknya. Seperti jarum emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertabrakan dengan cahaya biru tipis yang dibentuk oleh rambut, menciptakan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di udara. Cahaya kristal emas sangat padat dan sangat tajam. Itu dengan mudah memblokir cahaya biru ramping yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menekan kembali. Cahaya kristal emas bertabrakan dengan bilah cahaya biru. Bilah cahaya biru bergetar hebat. Kemudian, itu ditusuk dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, itu pecah dengan ledakan keras. Cahaya kristal emas yang tak terhitung jumlahnya langsung melakukan serangan balik dan langsung menyelimuti monster berambut biru. Orang-orang aneh berambut biru menjerit kesakitan. Kemudian, cahaya biru di permukaan tubuhnya bersinar terang. Beberapa ledakan bergema terdengar, dan tubuh makhluk ini meledak, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang masuk ke tanah dalam sekejap.